Bab ke-27, Jeti Kejutan. Oke, ini sudah terlihat ya janinnya. Bagus, ukurannya juga sesuai dan jenis kelaminnya adalah... Tunggu, suamiku tiba-tiba menghentikan hasil pemeriksaan USG yang sedang aku jalani. Ya, Pak Bambang, ada apa? Dokter Nia kemudian menatap suamiku yang tengah berdiri menemaniku. Tidak usah diberitahu tentang jenis kelaminnya. Biarlah nanti jadi kejutan. Suamiku terus menggenggam erat tanganku. Tapi, ada hal yang harus Anda ketahui Pak Bambang. Apa jenis kelamin wajib diberitahu? Dokter Nia tersenyum dan kembali melakukan pemeriksaan padaku. Bukan itu, Pak. Aku terus menatap layar yang ada di monitor di depanku. Layar yang menampilkan janin dalam perutku. Dokter Nia kemudian mengatur kursinya sehingga kini menghadapku dan suamiku. Janin dalam perut Bu Seva tidak hanya satu, tapi dua. Ucap Dokter Nia. Aku dan suamiku saling bertatapan mencerna ucapan Dokter Nia. Apa itu artinya? Aku ingin memastikan apa yang Dokter Nia katakan itu sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Ya Bu Seva, selamat kalian akan memiliki anak kembar. Aku terhenyak beberapa saat, begitu juga dengan suamiku. Kembar? Dinda dengarkan kalau kita akan memiliki anak kembar. Kembar itu berarti lebih dari satu kan? Dok, itu artinya aku akan langsung jadi ayah dari dua anak yang bersamaan kan? Suamiku meletakkan satu tangannya di pinggang dan yang satu terus mengusap wajahnya dengan kasar. Katakan padaku kalau aku tidak sedang bermimpi. Aku yang masih tiduran di ranjang berusaha untuk duduk dibantu oleh asisten Dokter Nia. Aku tak bisa menahan bulir air mata bahagia di pipiku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ucapku penuh syukur. Suamiku kemudian memelukku. Dia terus saja mencium keningku. Terima kasih ya Allah, terima kasih Dinda. Ucap suamiku parau. Apa kalian masih yakin tidak ingin tahu jenis anak kembar kalian? Dokter Nia memecah keharuan di antara kami. Yakin, Dok, biarlah itu jadi rahasia nantinya. Yang penting anakku sehat kan? Baiklah jika itu yang Pak Bambang mau. Saya akan memberikan vitamin untuk Ibu Seva. Dokter Nia kemudian beranjak dari kursinya dan beralih ke meja kerjanya. Suamiku membantuku untuk turun dari ranjang. Dia membantu memakaikan sepatu untukku. Hati-hati sayang, ucapnya saat aku turun dari ranjang. Baiklah ini vitaminnya ya, Bu Seva. Dokter Nia menyerahkan satu botol vitamin dan beberapa vitamin lagi dalam plastik obat. Terima kasih dok, jawabku. Ingat ya Bu Seva, di dalam perut ibu ada dua janin. Perbanyak makan yang bergizi, perbanyak minum, dan jangan sampai terlalu lelah. Kembali lagi ke sini 1 bulan lagi ya. Pesan dari Dokter Nia. Iya, dok, kalau begitu kami permisi dulu. Selamat malam. Kami keluar dari ruangan dengan perasaan yang sulit digambarkan. Sebelum dinyatakan hamil aku sempat berpikir mungkin takdirku hanya jadi istri tidak jadi ibu. Tapi sekarang, rasanya seperti mimpi. Gus, kumpulkan semua orang yang ada di rumah. Perintah suamiku saat sampai di rumah. Siap, bos. Kanda, kenapa mau ngumpulin semua orang? Enggak ada apa-apa, sayang. Kami kemudian duduk di sofa ruang TV menunggu semua berkumpul. Sudah hadir semua bos. Suamiku yang sedang memegang ponsel kemudian meletakkannya. Kapan kalian gajian? Aku yang mendengar pertanyaan suamiku langsung menatapnya. Tumben tanya kapan mereka gajian, yang menguruskan Pak Agus. Bos, mereka baru kemarin gajian, sesuai dengan perjanjian tidak kurang dan tidak lebih. Apa ada masalah? Bos, kalau begitu sekarang kalian gajian lagi. Mereka yang berdiri berjejer saling pandang satu sama lain. Maaf Pak Bambang, apa kami melakukan kesalahan? Apa artinya gajian lagi adalah pesangon? Tanya Bude Ratmi. Ya Allah Tuan, jangan pecat saya. Anak saya masih butuh uang kiriman dari saya. Birati dan yang lain bahkan kini sudah saling berpelukan dan menangis. Kanda nggak akan pecat mereka kan? Mereka kerjanya bagus, nggak ada kesalahan. Aku juga sudah menganggap mereka seperti keluarga. Aku sangat kecewa sama Kanda kalau sampai mereka dipecat. Aku memalingkan wajahku. Sungguh aku tak terima jika mereka semua harus berhenti bekerja dari rumah ini. Siapa yang bilang akan pecat kalian?
Bukankah gajian lagi artinya itu pesangon? Pak, Bude Ratmi memperjelasnya. Makanya jangan mengambil kesimpulan sendiri. Gajian lagi artinya gaji kalian akan naik 2 kali lipat. Mendengar kata-kata itu, mereka langsung mengusap air mata di pipi mereka. 2 kali lipat, Tuan. Birati mengucapkannya dengan terbata. Ya 2 kali lipat. Tapi, berhubung kalian beranggapan itu adalah pesangon, ya sudah mending dibatalkan. Tidak, jangan dibatalkan Pak Bambang. Saya minta maaf tadi sudah salah mengira. Ada syaratnya agar tidak jadi dibatalkan. Syarat? Apa syaratnya Tuan? Mereka yang tadinya menangis kini beralih menatap suamiku. Kalian harus menjaga istri saya dengan baik, melayaninya, dan pastikan kalau istri saya tidak kelelahan ataupun kekurangan. Penuhi apapun yang istri saya inginkan. Pastikan istri saya jangan sampai terluka. Kalau sampai saya temukan luka lecet pada istriku, saya tidak akan segan-segan memecat kalian. Apa kalian paham? Paham Tuan. Jawab mereka serentak. Kalau kerja kalian bagus dan sampai nanti kedua anak saya lahir, gaji kalian akan naik jadi 3 kali lipat. Lanjut suamiku. 3 kali lipat bos? Itu artinya. Pak Agus mulai menghitung jarinya bersama yang lain. Mereka mulai berbisik dan tertawa. Tunggu, Pak Bambang tadi bilang 2 anak lahir. Maksudnya apa ya Pak Bambang? Tanya Bude Ratmi. Mereka yang tadinya asyik menghitung kini terdiam dan mulai berpikir sama seperti Bude Ratmi. Apa Nyonya hamil anak kembar? Tanya Birati. Suamiku kemudian mengelus perutku. Ya, istriku sedang hamil anak kembar. Wah, mereka menjerit dan melompat kegirangan. Aku sampai kaget dibuatnya. Bude bahkan menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan berjalan menghampiriku. Selamat Fa, Bude nggak nyangka kamu hamil anak kembar. Bude Ratmi kemudian memelukku erat. Nyonya, selamat ya, semoga bayinya sehat. Selamat dan tidak kurang suatu apapun. Rati janji akan lebih ekstra menjaga Nyonya. Bos, selamat ya bos. Nggak nyangka bos ternyata tokcer. Bambang Hendro Moyo pantang kalau nggak tokcer. Suamiku berujar sambil membusungkan dada dan menepuknya. Hah, sombong sekali suamiku. Aku lapar belum makan malam sepertinya. Ya, janin di perutku sepertinya sudah memberikan sinyal untuk segera diisi. Nyonya mau makan apa? Biar kami buatkan. Aku pengin sate kambing. Jawabku. Enggak boleh makan sate kambing. Tegas suamiku melarangku. Kenapa? Tanyaku heran. Sate itu kurang matang masaknya, nggak boleh buat ibu hamil, jawab suamiku. Nyonya, saya buatkan ayam panggang saja ya. Ayamnya nanti saya ungkep dulu sampai matang. Usul Biyuni. Ya sudah, itu juga boleh. Nanti minta dikasih lalapan sama sambal ya. Pintaku. Lalapan mentah juga nggak boleh Dinda. Lagi-lagi suamiku melarang apa yang ingin aku makan. Aku mendengkus kesal dengan larangan dari suamiku. Enggak jadi makan. Sungutku. Aku kemudian beranjak dari kursi dan menuju kamarku. Aku berganti pakaian dengan setelan baju tidur lengan panjang dan duduk di ranjang. Ayo keluar, kita makan. Ajak suamiku yang baru masuk ke kamar. Aku tetap bergeming malas menanggapinya. Jangan ngambek Dang. Kanda nggak ngelarang Dinda buat makan lalapan, tapi bukan yang mentah. Akhirnya setelah merayuku dengan kata dari ujung utara sampai ujung selatan, aku pun menuruti perintahnya. Dibantunya aku untuk berdiri dari ranjang. Dinda, itu bajunya jangan pakai yang sesak kayak gitu. Kasihan nanti anak kita sesak di dalam perut. Ini apa yang salah ya? Bajuku masih terasa longgar, memang depannya itu kancing, tapi ini masih benar-benar longgar. Ini, pakai ini saja. Suamiku mengambilkan baju dari dalam lemari. Baju daster dengan ukuran big size, hadiah dari si Cunguk Rizka saat awal kehamilanku. Mau tak mau aku memakainya. Daripada malah diambilkan sarung sebagai gantinya. Lihat ini. Aku merentangkan kedua tanganku memperlihatkan betapa besarnya baju yang aku pakai. Kanda nggak sekalian ambil tali buatku? Tali? Buat apa? Bukankah aku sudah mirip layangan kalau seperti ini? Bukan layangan putus kan? Dinda justru kelihatan cantik, cerdas, dan menawan di mata Kanda. Nggak nyambung. Sumutku kesal. Seminggu berlalu,
Hari ini akan diadakan syukuran 4 bulanan kandunganku. Acaranya tidak di rumah, tapi di gedung sebuah hotel. Suamiku mengundang anak-anak yatim dari berbagai panti asuhan. Alhamdulillah acara berlangsung lancar. Tiba-tiba kangen Mbak Nisa deh, ujar Rizka saat berada di kamar hotel. Ibu juga kangen. Telepon aja gimana? Usul ibu. Pakai ponsel kamu aja, Fah. Yang pulsanya sama kuotanya luber. Aku kemudian memberikan ponselku pada Rizka. Tukut. Halo, assalamualaikum, terlihat wajah cantik Mbak Nisa pada layar ponselku. Waalaikumsalam. Hai musuhku, apa kabar? Baik banget malah. Lagi ngatur strategi biar nanti pulang bisa ngelawan kamu. Mau atur strategi level dewa sekalipun gak akan sanggup melawan aku. Mulai lagi mereka, katanya tadi kangen begitu ngomong saling ngegas. Kamu sehat nak Nisa? Ibu kini masuk dalam obrolan. Sehat, Bu. Ibu juga sehat kan? Nisa kangen sama ibu. Ibu sehat. Ini lagi acara 4 bulanan Seva. Oh iya, Fah, kamu udah USG kan? Udah ketahuan belum jenis kelaminnya? Aku yang duduk di samping ibu bingung mau jawab apa. Bahkan aku lupa kasih tahu ibu kalau aku hamil anak kembar. Ayahmu main rahasia. Dokternya nggak boleh kasih tahu jenis kelaminnya. Katanya biar jadi kejutan. Bisa laki-laki, perempuan, atau bisa juga laki-laki dan perempuan. Kok laki-laki dan perempuan? Iya, kamu mau punya adik kembar? Rizka yang memegang ponselku langsung melempar ponsel itu. Beneran ini? Fah, ibu mau punya cucu kembar? Ibu tak kalah terkejut dengan Rizka. Jangan mengadi-ngadi kamu, Fah. Kalau yang kembar dua-duanya cowok nanti berarti suamiku ada 2 dang. Ish, apaan sih? Maaf, Seva lupa kasih tahu ibu. Iya, di perutku ada 2 janin sekarang. Wah, Seva, selamat ya. Rizka dan ibu berbarengan memelukku. Terima kasih ya Allah, ucap ibu penuh haru. Woi, gimana woi? Masa aku cuma lihat plafon? Sampai lupa kalau Mbak Nisa masih dalam panggilan video. Rizka yang masih terharu lalu mengambil ponsel dan kembali mengarahkannya pada wajah kami. Beneran, Fah? Aku mau punya adik kembar. Dilanjutkan kembali pertanyaan untukku. Kamu gak lihat kalau aku sampai nangis terharu kayak gini? Itu artinya benar. Ngapain ditanya lagi? Jawab Rizka. Kini terlihat Mbak Nisa menunduk dan gambar dalam ponsel yang tidak stabil. Aku pengen pulang. Aku pengen di situ sama kalian, Mbak Nisa mengucapkannya sambil menangis. Aku yang melihatnya tak sanggup menahan air mataku. Pulanglah Mbak. Seva juga kangen sama Mbak Nisa. Akhirnya video call itu justru berakhir dengan drama haru. Mbak Nisa akan berusaha untuk pulang dalam waktu dekat ini katanya. Siang ini kami kembali lagi ke rumah. Suamiku tidak ikut pulang tapi lanjut ke kantor. Ada urusan katanya, jadi aku diantar oleh Rizka sementara bapak dan ibu sudah pulang terlebih dahulu. Sebentar Nyonya, saya turun dulu biar saya yang buka pintu mobil buat Nyonya, ucap Birati. Benar-benar kamu udah kayak permaisuri, Fah, ucap Rizka sambil geleng-geleng. Kamu tahu, ingin sekali aku menolaknya, tapi nanti Birati ngadu sama suamiku dan akhirnya nanti panjang urusannya. Ya, bukan sekali aku protes, risih rasanya. Pintu mobil akhirnya dibuka oleh Birati dan aku dibantunya untuk turun dari mobil. Fah, aku langsung balik ya. Mau langsung ke kampus, ada kuliah. Oke, kamu hati-hati ya. Makasih udah nganter aku. Mobil Rizka kemudian mundur dan keluar dari rumah. Assalamualaikum, ucapku saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, Mami. Iya, ucapan salamku justru disambut oleh Mbak Lydia. Loh, ada Mbak Lydia? Sudah lama Mbak? Lumayan lama, ada 1 jam kayaknya di sini. Ada apa Mbak? Tumben sendirian. Biasanya sama Mbak Tania. Iya, Mbak Tania ada urusan, jadi sendirian deh. Bentar ya Mi, tadi aku bawa jus terus aku taruh di kulkas, takut nggak dingin nanti nggak seger. Tanpa menunggu persetujuan dariku, Mbak Lydia langsung beranjak. Ponsel Mbak Lydia di meja terus saja berkedip, entah ada panggilan atau ada pesan masuk. Aku jadi kepo. Mumpung orangnya lagi ke belakang, aku periksa saja ponselnya. Jangan lupa, obat pelurunya ditaruh di jus. Begitu pesan dari Mbak Tania yang tertera di layar ponsel Mbak Lydia.
Oh, Jeti ini yang kalian rencanakan? Kuletakkan kembali ponsel Mbak Lydia seperti semula agar tidak curiga. Mami, ini jus spesial buat Mami. Mbak Lydia sudah berdiri sambil membawa 2 buah jus di tangannya. Jus jamu buat Mami. Jus alpukat buat aku. Kok kemasannya cup gelas plastik, Mbak? Iya, memangnya kenapa? Enggak apa-apa, Mbak Lydia kan orang kaya, sosialita, berkelas, mendunia dan akhirat masa minum di gelas plastik. Rasanya aku nggak rela takut turun wibawanya. Seva ganti ya gelasnya. Iya, bener juga kamu. Ya udah biar Mbak ganti. Seva aja Mbak yang ganti. Sekalian mau ambil camilan. Aku membawa kedua jus di atas meja. Kemudian mengganti punya Mbak Lydia ke gelas sementara jus jambunya aku buang dan diganti dengan yang ada di kulkas. Ada untungnya juga suamiku membuat jadwal makan dan minum untukku. Nih Mbak, Jeti berkelaskan jusnya. Aku pamerkan jus yang sudah dipindah dalam gelas yang lebih tinggi. Bener juga kamu, Fa. Itu di toples isinya apa? Ini rengginang, Mbak. Rengginang. Cih, makanan kampungan. Ya, Mbak Lydia udah ketinggalan berita ya. Mbak Lydia nggak suka nonton drakor. Suka? Memangnya kenapa? Mbak tahu kan artis Song Hye Kyo? Dia itu lagi seneng banget makan kayak ginian. Bahkan sudah punya pabrik rengginang di sana. Cuma bedanya di sana rengginang rasa keju. Mbak cobain deh. Ini juga beli online langsung dikirim dari pabriknya. Maaf ya nak, Mama sudah jadi pembohong. Kamu jangan tiru ya. Batinku. Masa sih? Kok aku baru dengar ya? Mbak Lydia seorang sosialita masa nggak up to date banget. Jangan-jangan memang beneran ya Mbak Lydia nggak tahu Song Hye Kyo? Jelas taulah. Song Hye Kyo. Mbak. Nah iya itu. Yang main film Titanic kan? Tepuk jidat aku dengan ucapan Mbak Lydia. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Di belakangku Birati sedang tertawa cekikikan. Nyonya, Bibi kepengen pipis jadinya. Bisik Birati. Jangankan Bibi, aku aja udah pengen ngakak. Amit-amit cabang bayi. Ternyata enak juga ya rengginang. Di dalam masih ada lagi enggak? Fah, masih? Mbak mau? Hei, lusa aku dapat arisan sosialita nanti biar aku jadikan rengginang jadi camilannya. Pasti teman-teman pada kagum. Pastinya Mbak. Pasti mereka nanti puji Mbak Lydia habis-habisan. Aku kemudian meminta Birati membungkus rengginang yang masih ada di dapur. Mami nggak mules? Tanya Mbak Lydia setelah meneguk tetes terakhir dari jusnya. Sementara aku sudah habis dari tadi. Mules? Ah iya aku lupa akting. Mules sebenarnya ini Mbak. Tapi aku tahan gak enak ada Mbak Lydia. Duh, shh. Ku pegang perutku dan ku buat ekspresi menahan sakit. Jangan-jangan ini efek jus yang Mbak Lydia kasih ya? Enggak kok, enak aja. Dah, aku pulang dulu. Bye. Mbak Lydia melenggang pergi dan tak lupa membawa bungkusan berisi rengginang. Aku dan Birati hanya tertawa melihat tingkah Mbak Lydia. Kanda, aku mau jalan-jalan pagi di sekitar komplek. Boleh nggak? Rasanya ingin aku keluar rumah saat cuaca pagi. Rasanya masih segar pastinya. Kenapa harus di komplek? Di taman rumah saja kan bisa. Kalau di komplek nanti Dinda capek. Bosan Kanda, boleh ya? Nanti ditemani sama Birati deh kalau Kanda sibuk. Terus jalan-jalannya juga nggak jauh-jauh. Gus, siap bos. Temani Nona bos jalan-jalan. Kawal mereka. Loh kok Pak Agus ikut? Kan udah ada Birati. Ini kan keluar komplek jadi Agus juga harus ikut. Ku tarik nafas panjang, bersabar dengan sikap overprotektif dari suamiku. Daripada nggak jadi jalan-jalan ya sudah aku turuti saja kemauan suamiku. Akhirnya bisa juga aku jalan-jalan pagi, biarpun hanya di sekitar komplek rumah. Pak Agus dan Birati berjalan di belakangku mengikuti kemanapun aku melangkah. Kita balik yaks. Ajakku pada Birati dan Pak Agus setelah aku merasa capek berjalan. Pak Agus kemudian membantuku dan Birati untuk menyeberang karena jalan komplek waktu itu lumayan ramah. Mungkin efek jam masuk kerja. Nona bos, awas. Pekik Pak Agus. Aku yang sedang ngobrol dengan Birati refleks melihat ke belakang. Mobil sedan hitam sedang melaju kencang ke arahku. Ya Tuhan, lindungi aku.